بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut bahasa, halal bihalal ini adalah halal dengan halal atau sama-sama halal, ya. Itu menurut bahasa, ya. Jadi halal bihalal itu halal dengan halal atau sama-sama halal. Satu kalimat atau istilah yang tidak akan kita temukan di dalam kamus bahasa Arab, dan juga mungkin orang-orang Arab sendiri bingung dengan istilah itu. Apa ini halal bihalal? Cuma biasanya jamaah haji kita dari Indonesia atau jamaah umroh itu kalau nawar barang biasanya berapa, 10 real misalnya 9 misalnya begitu, ya. Halal atau malah kadang-kadang jamaah kita ini dipanggil haji halal kalau ada makanan itu, ya, makanan minum halal begitu, ya. Jadi ini adalah halal bihalal, ini adalah istilah kita, ya, umat Islam di Indonesia. Dan konon tradisi halal bihalal ini pada mulanya itu dirintis oleh Mangkunegoro yang pertama, yang beliau ini lahir pada 8 April 1725, yang dikenal dengan sebutan Pangeran Sambernyowo, ya. Kok tahu Pak Haji? Ya, tadi saya nyari sebelum ngisi ini, saya belajar dulu dari mana asalnya halal bihalal ini, ya. Ternyata yang pertama kali merintis itu adalah Pangeran Sambernyowo, bukan sambel Pak, ya, samber, ya. Pangeran Sambernyowo, ya. Maksudnya apa di situ? Itu adalah halal bihalal yang beliau adakan itu untuk menghemat waktu, tenaga, pikiran, dan biaya, ya. Maka setelah sholat Idul Fitri diadakanlah pertemuan antara raja, kemudian para punggawa-punggawa kerajaan, dan juga para prajurit. Itu secara serentak di balai istana kerajaan, ya. Setelah sholat Id, kemudian semua punggawa, semua prajurit itu sungkem. Kalau di Jawa kan sungkem istilahnya, sungkem kepada raja, ya, sungkem kepada raja, ya. Ya tadi Mangkunegoro pertama tadi itu. Jadi yang merintis itu konon adalah Pangeran Sambernyowo. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Pangeran Sambernyowo ini ditiru oleh organisasi-organisasi Islam, ya, dengan istilah halal bihalal. Kemudian instansi-instansi, ya, pemerintahan dan juga swasta itu kemudian mengadakan halal bihalal itu sampai hari ini, ya. Jadi itu awalnya dari Pangeran Sambernyowo tadi itu. Nah, saya tidak tahu, ya, halal bihalal hari ini dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau swasta. Saya tidak tahu ini, ya. Yang sekarang kita adakan itu, ya, atau dari kerajaan, ya. Kerajaan RT 11 RW 3 Bumiayu. Yang sekarang rajanya adalah Pangeran Bagus Muhammad Syukroni. Gitu, ya. Saya nggak tahu ini, ya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang penulis namanya Irwan Ridwan, ya. Namanya adalah Iwan Ridwan, ya. Beliau menyebutkan, ya, bahwa halal bihalal itu adalah suatu tradisi, ya. Suatu tradisi berkumpul, ya, sekelompok umat Islam di Indonesia dalam suatu tempat tertentu untuk saling bersalaman sebagai ungkapan saling memaafkan agar yang haram menjadi halal, ya. Dan umumnya kegiatan ini dilakukan setelah Idul Fitri, ya. Setelah melaksanakan puasa, kemudian merayakan Idul Fitri,
kemudian berkumpullah sekelompok umat Islam itu di satu tempat, ya, entah itu mungkin di kantor atau di mana begitu ya, satu tempat berkumpul, kemudian di situ mereka saling bersalam-salaman sebagai apa? Wujud saling memaafkan, ungkapan saling memaafkan satu dengan yang lain di antara mereka. Kadang-kadang dibentuk dalam apa? Dalam bentuk pengajian, ramah tamah, ya, atau makan bersama, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari halal bihalal itu adalah silaturahim, ya, dan saling memaafkan satu dengan yang lain. Kemudian nanti dilanjut dengan makan-makan, Pak, ya. Ada makan-makan itu. Oh, jadi setelah nanti kita saling memaafkan satu dengan yang lain, kemudian dilanjut dengan makan-makan. Alhamdulillah banyak makanan kata Pak RT, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah berhalal bihalal tetapi masih belum saling memaafkan satu dengan yang lain, ya berarti belum halal bihalal, belum sukses halal bihalalnya. Harus diulang lagi berarti. Ya. Jadi halal bihalal maksudnya kan kita ketemu, silaturahim, berjabat tangan, ungkapan saling memaafkan. Kalau masih belum bisa memaafkan, berarti masih belum. Nah, berarti kita ulangi lagi. Halal bihalal yang kedua, mungkin yang ketiga begitu ya. Sampai selesai, ya. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi inti kita berhalal bihalal itu adalah kita berkumpul, bersilaturahim, saling berjabat tangan, itu sebagai ungkapan kita itu saling memaafkan, saling menghalalkan. Mungkin saya banyak salahnya kepada panjenengan, saya berjabat tangan, kemudian minta maaf, ya, mohon maaf lahir dan batin, tidak apa-apa seperti itu, ya. Nah, ini bukan termasuk perkara bid'ah, ya, kumpul-kumpul begini, kemudian kita mengucapkan apa? Kita silaturahim, kemudian berjabat tangan, mohon maaf lahir batin, itu tidak apa-apa, ya. Karena dianjurkan, ya, begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini penting, ya. Kenapa? Karena Nabi kita SAW itu mengatakan bahwasanya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang bertaubat. Jadi al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa, ya. Jadi wajar. Kenapa? Karena memang bapak kita Nabi Adam alaihissalam itu juga salah, sehingga keturunannya pun bersalah. Salahnya apa? Sama Allah dipersilahkan untuk menikmati berbagai kenikmatan yang ada di dalam surga. Cuma ada satu saja yang dilarang sama Allah, jangan dekat-dekat pohon larangan itu, yang disebut dengan syajaratul khuldi, pohon khuldi itu. Tapi itu dilanggar, ya, berbuat salah, maka anak keturunannya pun berbuat salah. Begitu pula manusia ini tempatnya lupa. Kenapa? Karena Nabi Adam itu juga pernah lupa. Lupanya di mana? Beliau ini oleh Allah diberi umur 1000 tahun, ya. Kemudian beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nabi-nabi, Nabi Daud yang sangat tampan dan sebagainya, ditanya berapa umurnya? 60 tahun. Kemudian Nabi Adam itu memerintahkan apa? Mengatakan berikan umurku kepadanya 40 tahun, dihadiahkan. Tapi setelah nanti malakul maut mengambil nyawanya, dia merasa masih, loh kok saya mau mati, kan 1000 tahun saya. Dulu kan pernah mengatakan umurnya yang 40 tahun diberikan kepada cucunya Nabi Daud alaihissalam. Nah, Adam lupa, kata Rasulullah SAW, sehingga keturunannya pun menjadi pelupa. Ya, saya kadang-kadang lupa, Pak. Nggak tahu kalau jenengan, ya. Ya, Rasulullah SAW saja kadang lupa sholat duhur cuma 2 rakaat begitu. Pernah lupa Nabi SAW. Karena memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itu kata Nabi. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah dia segera minta yang bertobat, ya, segera bertobat. Kalau salahnya kepada Allah, ya bertobat, minta ampun, istighfar kepada Allah. Kalau salahnya kepada sesama manusia, ya segera minta pemaafan. Nggak harus nunggu halal bihalal seperti ini, ya. Saat itu dia salah, dia segera minta maaf, ya. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja.
Bisa saja seorang suami bersalah kepada istrinya, tidak harus nunggu hari raya, saat itu dia minta maaf. Atau sebaliknya, istri bersalah kepada suaminya, segera minta maaf, ya. Atau sesama tetangga dan lain sebagainya. Sebab kalau nggak selesai urusan ini di dunia, maka nanti akan dilanjutkan dengan apa? Pengadilan di akhirat nanti. Akan terjadi apa? Yaitu barter, ya, amalan antara apa? Amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan itu nanti akan diberikan kepada orang-orang yang dia sakiti di dunia atau yang dia zalimi, sedangkan dia belum dihalalkan, belum mendapatkan penghalalan. Makanya kalau misalkan kita salah, segera kita meminta penghalalan, minta maaf, ya, seperti